Wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada video-video saya sebelumnya saya sudah membahas mengenai fuel system untuk engine CRI dan engine HPCR. Nah, tentunya dari penjelasan itu kami sudah jelaskan secara umum, dan video saya kedepannya saya juga akan menjelaskan tentang apa perbedaan daripada engine CRI dengan engine HPCR. Nah, tetapi sekarang ini sesuai dengan yang pernah saya update di tab komunitas kami, bahwa kebanyakan permintaan dari teman-teman semua menginginkan untuk menjelaskan per komponen cara kerja untuk di alat berat. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan cara kerja daripada fuel pump untuk CRI, di mana engine CRI paling banyak digunakan untuk engine-engine yang diesel, karena merupakan teknologi yang terupdate untuk sekarang ini. Baik, untuk lebih jelasnya cara kerja untuk fuel pump CRI, bisa dilihat video berikut ini. Pada fuel pump CRI, yang perlu kita pahami adalah bagian-bagian daripada fuel pump tersebut. Pada fuel pump ini terdiri daripada dua bagian. Yang pertama ada pump untuk low pressure, ya, di bagian sebelah kanan sini. Kemudian high pressure di bagian belakang sini. Oke. Kemudian pada bagian low pressure, ya, isinya adalah berupa gear atau tipenya adalah internal gear pump. Nah, ketika kita lepas bentuknya seperti ini, ya, ini bentuknya fungsi daripada gear pump ini, dia memompa atau menyisap fuel dari tangki melalui water separator, kemudian nantinya akan masuk ke sini melalui lubang ini. Bisa didekatkan ke sini kameranya. Oke. Dia akan masuk ke lubang ini, ya. Ketika engine running, ini akan berputar, kemudian dia masuk melalui lubang ini, kemudian dia akan keluar melewati lubang yang satunya. Dia akan menuju ke fuel filter untuk disaring terlebih dahulu. Oke, setelah dia dari filter, ya, untuk disaring, maka fuel tersebut akan masuk di bagian sini, ya, lubang yang sebelah sini, dan nanti fuelnya akan standby di jalur main gallery yang ada di dalam sini dan siap untuk dipompakan ke high pressure. Nah, ini adalah pompa untuk high pressure-nya dan tipenya adalah tipe piston. Kalau untuk low pressure-nya tadi tipenya adalah internal gear pump, ya. Nah, pressure dari gear pump ini itu dibatasi oleh overflow yang terpasang di sini dengan nilai tekanan yaitu sekitar 3 sampai dengan 5 kg per cm². Ketika lebih daripada pressure itu, maka overflow yang akan membuang kelebihannya ke tangki, sehingga selalu terjaga pressure yang standby di sini di dalam ruang ini itu senilai 3 sampai dengan 5 kg. Oke. Yang memompa adalah gear pump ini. Nah, setelah nanti masuk ke dalam standby di dalam main gallery yang ada di dalam sini, maka nanti piston pump yang akan memompakan nanti fuel masuk ke dalam tube atau pipa daripada common railnya, dimana pada piston pump yang ada di dalam sini itu terdiri dari dua piston pump, ya. Satu adalah pompa nomor 1 dan pompa nomor 2. Dilihatnya dari depan sini, karena dari depan sini adalah tempat termountingnya. Nah, nanti kita bongkar isinya seperti apa, tipe pistonnya seperti apa. Saat ini saya hanya menjelaskan dulu komponen-komponen dan secara umum sistem kerja daripada fuel pump ini. Oke. Nah, ketika engine running, maka output pressure daripada pompa 1 dan pompa 2 itu nanti akan keluar melewati delivery valve ini. Delivery valve ini fungsinya untuk menyearahkan
tekanan yang dari piston pump, supaya ketika engine running itu tekanannya tidak bolak-balik, jadi cukup searah saja, ya, cukup searah saja, sehingga nanti tidak ada istilah pressure drop di bagian common railnya karena tertahan oleh adanya check valve yang ada di delivery valve ini. Oke. Kemudian di bagian atas sini ada dua solenoid, ya, ada dua solenoid. Yang pertama adalah PCP solenoid 1, ya, atau PCP 1, dan yang kedua adalah PCP 2. Fungsi daripada PCP 1 ini dan PCP 2 itu bersama-sama mengatur pressure yang ada di dalam common rail. Ya, dia akan mengatur kerja daripada atau pressure yang ada di dalam common rail system. Dengan cara bagaimana? Ketika engine running, maka pressure di dalam common rail tersebut itu disensor dengan menggunakan common rail pressure sensor dan nanti sebagai inputan ke ECM. Nah, ketika pressure sudah tercapai dan ECM menerima laporan atau inputan dari common rail pressure sensor, maka ECM akan mengirim sinyal ke sini atau mematikan sinyal atau voltage yang akan masuk ke sini. Yang perlu diingat adalah PCP1 dan PCP2 ini kerjanya hanya on-off. Ketika kunci kontak on, maka power selalu ada standby 24 volt ke salah satu pinnya. Kemudian groundnya nanti akan dikembalikan ke ECM dan nanti ECM yang menghubungkan nanti dengan ground. Ketika solenoid ini bekerja, artinya ECM menghubungkan dengan ground, maka solenoid ini akan bekerja. Ketika solenoid ini bekerja, maka fuel yang tadinya bisa keluar masuk tanpa menimbulkan pressure, maka dia akan ditutup sehingga cenderung fuel akan keluar ke common rail. Jadi ketika dia posisinya off, maka di sini tidak ada keluar. Ketika posisinya on, maka di sini akan mengeluarkan suplai fuel. Dan ini kerjanya adalah on off dan dengan voltage 24 volt DC. Dan di sini ada dua PCP dan PCP ini kerjanya itu dibagi-bagi. Oke. PCP1 ini atau solenoid PCP1 ini dipergunakan untuk silinder nomor 1, 2, dan 3 atau injektor nomor 1, 2, dan 3. Dia melayani itu. Kemudian PCP yang kedua di sini dia melayani untuk 4, 5, dan 6. Ya, silinder 4, 5, dan 6. Oke. Kemudian outputnya, masing-masing output daripada PCP ini itu nanti akan masuk ke dalam common rail, digabung jadi satu. Ya, digabung jadi satu sampai dengan tekanan di dalam common rail itu tercapai yaitu sekitar 1400 MPa. Maaf, 1400 kg per cm kuadrat. Oke, kemudian teman-teman sebelumnya ada yang menanyakan bahwa kenapa PCP1 ini dipergunakan untuk silinder nomor 1, 2, dan 3 dan PCP2 dipergunakan untuk 4, 5, dan 6. Padahal outputnya itu menjadi satu di common rail. Ini saya akan gambar satu fuel pump. Ya. Ini satu fuel pump dan ada dua PCP. Nah, yang satu ini adalah PCP1. Yang dua ini adalah PCP2. Outputnya yang di sini, oke, output yang di sini kan ada dua nih. Dia mengeluarkan output masing-masing. Anggaplah outputnya di sini. Ya, sama-sama dua ya, masing-masing satu ya. Nanti akan digabung jadi satu di dalam common rail seperti ini. Ini adalah common railnya. Ya, ini adalah common railnya di sini. Kemudian di sini dikasih pressure sensor. Biasanya pressure sensor 3 kabel. Oke. Kemudian di sini nanti di bagian common railnya di sini itu terdiri dari beberapa piping yang terpasang di sini atau flow damper. Ada 6 ya, sesuai dengan jumlah silindernya. 3, 4, 5, dan 6. Jadi ini silinder nomor 1, kedua, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya bahwa PCP1 melayani untuk 1, 2, dan 3. Kemudian PCP2 melayani untuk 4, 5, dan 6. Dan kemarin saya ada teman-teman yang menanyakan kok bisa supply-nya bisa tersendiri-sendiri atau dibagi dua, padahal di dalam ini
bercampur, ya gitu kan. Nah, saya akan jelaskan dulu terlebih dahulu bagaimana bentuk daripada cam yang ada di dalam fuel pump ini. Cam yang ada di dalam fuel pump ini karena dia mempunyai dua, maka saya buat seperti ini. Bentuknya camnya adalah segitiga. Oke, bentuknya segitiga. Ini adalah silinder nomor 1, 2, dan 3. Ini cam pertama, sebelah depan. Oke. Kemudian cam yang kedua, anggaplah ini saya gambar dalam bentuk satu sub, maka dia bentuknya seperti ini. Kebalikan seperti ini. Nah, karena putarannya adalah putaran ke kanan searah dengan jarum jam, oke, maka di sini tulisannya adalah 5, 6. Nah, sesuai dengan eponya. Sehingga ketika sub ini berputar, maka dia akan sesuai dengan mengikuti sesuai dengan eponya, yaitu silinder nomor 1, 5, 3, 6, 2, 4. Ya, gitu. Artinya, ketika terjadi pembakaran di silinder nomor 1, maka pressure yang ada di dalam common rail sini itu pasti akan drop sesuai dengan berapa tekanan fuel yang akan disemprotkan masuk ke dalam ruang bakar. Nah, untuk menjaga supaya pressure yang ada di dalam common rail sini tetap terjaga sesuai dengan nilai yang saya sebutkan tadi, maka pada cam ini atau PCP1 ini, maka ini akan bekerja untuk mengisi fuel yang akan masuk ke sini untuk mengisi kekurangan yang terjadi, sehingga selalu terjaga pressure yang ada di dalam common rail. Kemudian ketika setelah itu injektor nomor 5 yang bekerja, karena sesuai dengan FO-nya, pasti pressure yang ada dalam sini akan kurang karena diarahkan ke injektor nomor 5. Nah, setelah injektor nomor 5 ini disemprotkan masuk ke dalam ruang bakar, maka yang berfungsi untuk mengisi fuel yang terjadi kekurangan di dalam common rail ini, maka yaitu PCP2. PCP2 itu yang artinya nomor 4, 5, dan 6. Tetapi yang bekerja di sini adalah giliran nomor 5. Nah, seperti itu maksud daripada pembagian yang terjadi di dalam common rail